Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Laksmana Surya Prasta dengan NIM akhir 0035 dari Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menerangkan tentang materi sort pada pemrograman 2. Di sini saya mengambil contoh dua materi, yaitu merge sort dan quick sort. Untuk yang pertama ada merge sort. Jadi merge sort ini adalah sebuah algoritma yang digunakan untuk mengurutkan sebuah data dari list ataupun kelompok dengan membagi data-data tersebut ke dalam kelompok yang lebih kecil, lalu digabungkan lagi menjadi urutan yang urut. Nah, untuk contoh programnya itu seperti ini. Jadi di function yang pertama itu ada merge sort yang memiliki parameter data. Pada function ini kita melakukan sebuah validasi terlebih dahulu apakah list tersebut memiliki data yang kurang dari satu ataupun lebih dari satu. Jika kurang, maka itu akan dikembalikan lagi. Jadi kita tidak bisa lanjut ke step berikutnya. Jika data itu lebih dari satu, maka kita bisa lanjut itu dengan membagi data tersebut menjadi dua bagian dan mencari titik tengahnya menggunakan ini len data garis miring 2. Nah, lalu kita bagi jadi bagian kiri dan kanan menggunakan merge sort. Kita panggil lagi fungsinya, kita data ini kita titik 2 ini sebagai pertanda bahwa kita menaruhnya di bagian kiri pada titik tengahnya. Nah, untuk kanan sama, jadi tengahnya itu ada di bagian kanan itu menandakan bahwa kita menaruh kelompok ini di bagian kanan dari titik tengah. Untuk function yang berikutnya adalah gabung. Di sini function ini digunakan untuk menggabungkan nilai yang sudah diurutkan nantinya dengan parameter kiri dan kanan. Untuk variabel hasil di sini kita belum tahu, dan nanti akan diisi secara otomatis ketika kita sudah tahu atau sudah urut list ataupun data itu. Untuk variabel i dan j memiliki nilai 0. Nah, selanjutnya ini adalah eksekutornya menggunakan while. Jadi dicek terlebih dahulu jika while i kurang dari len kiri, kelompok kiri, dan j kurang dari len kanan, if kita pakai if untuk i kurang dari kanan parameter j, hasilnya akan di-append ke bagian kiri, lalu i plus sama dengan 1. Jadi untuk hasilnya jika sesuai dengan kondisi while ini dan sesuai dengan kondisi if ini, maka hasilnya itu akan ditambahkan pada kiri. Jadi ditaruh pada kelompok kiri ataupun angka yang lebih kecil. Jika tidak, hasilnya itu akan ditaruh di bagian kanan. Nah, ketika kita sudah mendapatkan hasilnya, tapi kan tadi dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, kita extend, jadi kita gabungkan kelompok-kelompok tadi menjadi satu, lalu hasilnya kita return, kita masukkan ke sini. Nah, untuk data angkanya itu kita ada 25, 38, 18, 7, 42, 11, 30, dan 9. Jika diurutkan, maka yang paling kecil itu adalah 3 di depan, dan yang paling besar adalah 45. Nah, kita cek apakah benar. Nah, udah
urut. Jadi di sini ada 3, 7, 11, 9, 11, 18, 25, 30, dan 42. Jadi datanya berurut. Nah, untuk selanjutnya ada quicksort. Untuk quicksort sendiri adalah sebuah algoritma yang digunakan untuk mengurutkan sebuah list elemen dengan menggunakan pivot sebagai patokannya. Jadi untuk function pertama di sini adalah yang bernama function quicksort, memiliki parameter data kiri dan kanan. Untuk fungsi yang pertama ini untuk membedakan kedua data. Nah, kita cek terlebih dahulu. Jika data kiri itu lebih kurang dari data kanan, maka indeks pivot ini sebuah variabel yang memanggil function partisi. Function ini kita gunakan untuk mencari pivotnya ataupun patokannya. Patokannya kita ambil dari data paling kanan atau paling ujung kanan sebagai patokan. Ketika udah mendapat patokan, kita akan bagi data itu dengan indeks pivot min 1, dan untuk bagian kiri dan indeks pivot plus 1 untuk bagian kanan. Kita udah terbagi, kita akan lakukan pengecekan dengan for. Ini pengecekan secara berulang dari kiri ke kanan min 1. Artinya data itu akan dicek dari kiri ke kanan, tapi tidak sampai ke data pivot ataupun data sebelum pivot. Jika memenuhi, maka di sini ada if data J ini kurang dari sama dengan pivot, maka I plus 1. Ketika data J kurang dari data pivot, itu I akan memberikan indeks tambahan plus 1. Nah, lalu I tadi posisinya akan ditukar dengan posisi J. Jadi misal data I, data J. Jadi I ada di depan data J, maka akan dibalik menjadi I yang berada di belakang posisi data J. Nah, setelah kita mengurutkan semua data kecuali data pivot, kita akan lakukan menaruh posisi data pivot ke posisi yang tepat sesuai urutan dengan cara data I terakhir indeks I tadi di plus 1, data kanan ini data pivot, ini pivotnya itu kita balik. Jadi data pivot tadi kita taruh pada posisi data I plus 1, dan data I plus 1 kita taruh posisinya pada data pivot, lalu kita return kembali. Nah, untuk hasil akhirnya itu kurang lebih seperti ini. Jadi 10, 15, 13, 15, 16, 17, 19. Nah, untuk data awalnya itu gak urut 10, 10, 19, 13, 16, 12, 17, dan 15. Nah, jadi urut. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang merger sort dan quicksort dari saya. Jika ada salah kata ataupun penjelasan yang kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.